Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratul Islam waj'al awwala naharina sholahan wa awsatahu najahan wa akhirahu falahan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur atas nikmat Allah. Pagi ini kita diberikan kenikmatan iman Islam, kesehatan, limpahan cahaya matahari dan udara yang segar. Dan pagi ini saya didampingi Kang Irfan dan kudanya bernama Putri. Saya ingin bicara tentang kuda. Kuda disebut dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, surat Al-Anfal 60, kita diingatkan wa'iddu lakum man istata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibun aduwallah wa aduwakum. Bersiaplah dengan apa yang kau miliki semampumu dari kekuatan dan juga dari kuda-kuda ini agar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita semuanya bisa kita kalahkan. Kuda pun menjadi alat transportasi sejak dulu. Jadi sebelum ada Alphard, Land Cruiser, Fortuner dan sebagainya, kuda lah yang menjadi kebanggaan dari para penunggang kuda. Pahlawan-pahlawan berkuda disebutkan dalam sejarah. Maka kuda disebutkan oleh Rasulullah al-barakah fi nawasil khayli. Keberkahan ada pada ubun-ubun kuda. Nah, saking hebatnya kuda, bayangin, disebutkan Quran, disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahkan dalam Fathul Bari dijelaskan bagaimana keistimewaan kuda ini secara detail. Posturnya, kakinya yang kuat, keindahan bulu-bulunya, dan juga kecerdasan seekor kuda. Nah, saya ingin cerita pagi ini tentang kuda ini pada dua cerita. Cerita yang pertama tentang pentingnya kita punya prinsip. Jadi ada kuda kecil, itu dituntun oleh seorang bapak dengan anaknya. Lewat orang banyak, tiba-tiba ada yang ngomong, aduh, itu bapak dan anak, kenapa tidak ditunggangi? Bukankah kuda itu litarkabuha wazina, untuk ditunggangi dan jadi perhiasan? Ini kok malah dituntun? Akhirnya kata bapaknya, Nek, kamu deh yang naik, biar bapak yang nuntun. Anaknya naik kuda. Ketika anaknya naik kuda, lewat lagi orang banyak, ada yang nyeletuk, dasar anak durhaka. Bapaknya yang tua suruh rampeolan, dia sendiri enak-enakan. Kata anaknya, Pak, saya nggak mau disebut anak durhaka. Bapak aja yang naik. Tukeran, bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Lewat orang banyak lagi, ada lagi yang komen. Nah, itulah kalau kita dengerin ucapan orang, selalu aja ada yang komen, yang bully, yang nggak ngerti. Mereka bilang, kata bapaknya, atau bapak era, nggak punya rasa malu. Masa anaknya suruh nuntun bapaknya enak-enakan? Kata anak bapaknya, nah, naik aja kita berdua, daripada saya diomongin bapak yang tidak terlalu malu. Akhirnya kuda kecil itu ditunggangi berdua. Lewat kembali orang banyak, ada yang ngomong, astagfirullahaladzim, bapak dan anak tidak punya perasaan. Kuda kecil ditunggangi, keboga rasa perkudaan. Akhirnya dua-duanya, Pak, kita turun, ambil bambu. Tadi digotong si kuda. Lewat lagi orang banyak, semua malah bilang, dasar geloknya, gak relo eta, gila. Masa kuda di bopong-bopong begitu? Akhirnya kata bapaknya, pusing, aing mah pusing. Apapun yang kita lakukan salah. Akhirnya kuda itu dibiarkan pergi begitu saja. Nah, itulah gambaran bahwa sungguhnya orang itu melihat kita ada tiga. Ada yang suka memuji kita, ada yang benci, membuli kita, memfitnah, dan ada juga yang tidak peduli. Maka jangan sombong dengan pujian, karena selalu ada orang yang tidak suka sama kita. Tapi juga jangan jatuh putus asa dengan caci makian, karena sungguhnya lebih banyak orang yang tidak tahu siapa kita. Pujian tidak pernah membuat kita bisa naik derajat tanpa akhlak, tapi cacian tidak pernah kita hancur kalau kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu Kang Irfan, jadi lamun diomongkeun ku kumaha, Kang Irfan geus kawin aja. Aduh, jomblo. Nah, Kang pokoknya tong sieun. Kita harus berani untuk apa? Untuk mendengarkan ucapan apapun, kita lewat aja. Oke, cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini adalah cerita yang unik. Kenapa? Ada kiai saking sayangnya pada santrinya yang mau mukim, akhirnya dikasih kuda. Cuman uniknya si kiai itu bilang, "Nah,
ini aku bekali kamu kuda. Ya, tapi kuda ini agak berbeda dengan kuda yang lain. Biasanya dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Kuda ini mah dibalik. Kalau kamu mau memulai naik kuda, bacalah alhamdulillah. Tapi kalau mau berhenti, bacalah bismillah. Kata santri, siap kiai, wah bakatku atoh. Eta kuda langsung ditaekan. Bertek sakarikna. Balik tak ke daerah Sukanagara, tempatnya si Ustadz Ikin Sodikin. Akhirnya apa yang terjadi? Kuda itu saking kencengnya teka rem. Sementara di depan sudah ada jurang. Bingung eta santri bacaan naon ieu teh nya. Dibaca teu daek eureun. Dia baru sadar, oh kudu maca kalau mau berhenti baca bismillah. Akhirnya ketika mau hampir pinggir jalan dia bilang bismillahirrahmanirrahim. Seret, berhenti. Gembira dia, nepuk-nepuk dada. Saking atoh na ngucapkeun alhamdulillah. Maka ngabret deui eta kuda asup ka jurang. Geus santri eta teh jadi kawin Kang Irfan. Kayak gara-gara salah nulis, salah baca. Nah, itulah keistimewaan kuda. Mari kita berkuda, mari kita terus untuk menikmati menunggangi kuda ini. Di sini ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.